بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبي المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن وفى. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. ربي زدنا علما وارزقنا فهما واجعلنا من الصالحين. آمين آمين يا رب العالمين. Bapak Ibu, para hadirin hadirat, para jamaah pengausan Ahad Ba'da Subuh Masjid Sulaiman Arif Abdillah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini, setelah 2 pekan kemarin libur, Bapak Ibu nggih. Libur awita nggih? Libur. Libur doa. Masya Allah ya. Setelah kemarin libur 2 kali atau 2 minggu, 2 Ahad, pagi hari ini alhamdulillah kembali Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita untuk bisa bertemu kembali, berkumpul di rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka berthalabul ilmi, dalam rangka bertafaqquh fiddin, yang mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada kesempatan pagi hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tambahan amal soleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat beriring salam marilah kita haturkan, marilah kita curahkan kepada uswah hasanah kita, kepada suri tauladan kita, kepada panutan kita, yaitu Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini di masjid kita yang kita cintai ini, dan juga kepada seluruh pemirsa dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kita termasuk di antara umat Rasulullah yang nanti akan mendapatkan syafaat dari beliau pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pekan ini kita sudah berada di pekan terakhir pada bulan Dzulqa'dah. Pekan ini merupakan pekan terakhir pada bulan Dzulqa'dah. Sebentar lagi insyaallah besok di hari Rabu nggih, tanggal 28 Mei kita akan memasuki tanggal 1 Dzulhijjah, di mana kita sama-sama mengetahui bahwasannya ketika orang sudah memasuki
tanggal 1 Dzulhijjah, maka hendaknya orang tersebut lebih semangat lagi, lebih giat lagi untuk beramal soleh. Karena 10 hari pertama pada bulan Dzulhijjah ini, Bapak Ibu, merupakan 10 hari pertama atau 10 hari yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai dalam 1 tahun. Ya. Bahkan dalam sebuah hadis yang sahih, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma min ayyamin al-'amalu shalih fiha ahabbu ila Allah azza wa jal illa min hadhil ayyamil 'ashr." Tidak ada hari-hari yang lebih dicintai oleh Allah, lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala illa min hadhil ayyamil 'ashr, melebihi kecintaan Allah Subhanahu wa taala terhadap 10 hari pertama pada bulan Dzulhijjah. Para sahabat pun bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah?" Wahai Rasul, apakah pahala orang yang berjihad? Jihad niku napa, Pak? Jihad niku napa? Berangkat berperang membela agama Allah. Apakah pahala orang yang berjihad, orang yang berperang, berangkat membela agama Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa mengalahkan pahala orang-orang yang beramal soleh di 10 hari pertama pada bulan Dzulhijjah? Maka apa kata Rasulullah, Bapak Ibu? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walal jihadu fi sabilillah." Bahkan pahala orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa mengalahkan orang-orang yang beramal soleh di 10 hari pertama pada bulan Dzulhijjah. Tentu Bapak Ibu, pahala jihad itu merupakan pahala yang sangat besar. Tapi meskipun pahala tersebut merupakan pahala yang besar, ternyata tidak bisa mengalahkan pahala 10 hari pertama pada bulan Dzulhijjah. Illa man kharaja binafsihi wa malih, kecuali mereka yang berangkat berjihad, mereka yang berangkat berperang, kemudian membawa jiwanya, membawa seluruh hartanya. Mereka berangkat berjihad, membawa jiwanya, membawa hartanya, walam yarji' bidzalika minhu bisyai', kemudian piyambakipun boten kondur, tidak kembali lagi. Maksudnya apa? Orang tersebut wafat, meninggal dunia di medan perang. Ya. Orang yang meninggal dunia di medan perang itu baru bisa mengalahkan orang yang beramal soleh di 10 hari pertama pada bulan Dzulhijjah. Kalau pulang masih sugeng, kalau pulang masih sehat, kalau pulang masih hidup, Bapak Ibu, maka pahala jihad pun tidak bisa mengalahkan orang-orang yang beramal soleh di 10 hari pertama pada bulan Dzulhijjah. Maka masyaallah muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika besok itu kita sudah memasuki hari pertama pada bulan Dzulhijjah, maka kita harus lebih semangat lagi untuk ibadah. Ya. Kemudian Ustadz, kira-kira ibadah apa saja yang disyariatkan, yang afdal untuk kita kerjakan
di 10 hari pertama pada bulan Dzulhijjah. Tentu saja urutan yang pertama, nomor wahid, dan ibadah ini memang tidak ada yang bisa mengalahkan, yaitu berangkat ibadah haji bagi yang mampu. Ini tentu Pak, ini ibadah yang lumayan berat ya. Bahkan tidak setiap kaum muslimin itu mendapatkan kesempatan ataupun memiliki kemampuan untuk bisa berangkat ke tanah suci. Lalu sama Bapak Ibu, coba panjenengan yang belum haji angkat tangan dan pengen haji. Yang belum haji dan pengen haji. Masya Allah. Pak Wito sampun Pak Wito. Tahun berapa dulu Pak Wito? 2012, Masya Allah. Bahkan lebih duluan daripada saya ya. Ya. Masya Allah. Ibu-ibu masih banyak Bu nggih? Masya Allah. Berat Bu, berangkat kaji berat nggih? Berat atau mboten? Berat ya. Karena selain daripada membutuhkan tenaga, ternyata ibadah haji ini juga memerlukan uang yang tidak sedikit. Bahkan untuk pemberangkatan tahun 2025 ini, pelunasan paling boten berapa? Membutuhkan 60 juta. Ya. Jadi yang berangkat tahun ini, ya, tahun 2025 ini membutuhkan biaya 60 juta baru bisa berangkat. Dan kalau panjenengan daftar hari ini, maka kemungkinan 25 tahun lagi baru berangkat. Kalau sekarang yuswanipun pun 50, berarti nanti umur 75 baru berangkat. Kalau sekarang sudah 70, nggih. Berapa? 95 baru. Niku lek tasik sugeng, tasik sehat ya. Maka ibadah haji ini merupakan ibadah yang berat karena dia membutuhkan finansial yang tidak sedikit, membutuhkan tenaga. Maka masyarakat muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak heran kemudian jika Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan syurga bagi mereka yang hajinya mabrur. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Dan adapun haji yang mabrur, maka tidak ada balasan yang setimpal melainkan syurga dari Allah. Ya. Dan haji yang mabrur itu tidak ada balasan yang setimpal melainkan syurga. Ya. Maka Bapak Ibu kita doakan semoga panjenengan semua yang sudah berangkat ke tanah suci, mudah-mudahan Allah jadikan hajinya panjenengan semua menjadi haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kita doakan para jamaah haji yang saat ini, yang detik ini berada di tanah suci, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan haji mereka semua menjadi haji yang mabrur. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan yang saat ini sedang menunggu panggilan, sedang melunasi pelunasan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kelonggaran rizki supaya segera bisa melunasi pembayaran ONH, ongkos naik haji, dan semoga Allah panjangkan usianya sampai bisa berangkat ibadah haji. Amin ya rabbal. Dan semoga yang belum sempat daftar, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga luaskan rezekinya, Allah mudahkan urusannya, semoga bisa segera mendaftar ibadah haji. Amin ya rabbal alamin. Jadi Bapak Ibu, kita harus saling mendoakan. Karena apa? Orang yang suka mendoakan kebaikan bagi saudaranya,
maka nanti para malaikat juga donga. Kita itu Pak sebenarnya kalau doa untuk kebaikan, maka tidak mungkin doa kita akan kembali, ya tidak akan mungkin doa kita kecuali akan kembali kepada diri kita. Maka orang yang sering dongane elek, maka dongane niku nggih balik ning awake dhewe. Barang siapa yang sering mendoakan kebaikan, maka doanya itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man da'a li akhihi bi dhahril ghaibi faqala al malaku walaka bimithli." Barang siapa yang mendoakan saudaranya tanpa diketahui oleh saudaranya tersebut, maka para malaikat akan mengatakan walaka bimithli, dan bagimu yang semisal. Ya. Maka Bapak Ibu, ketika kita pagi hari ini mendoakan saudara-saudara kita, maka para malaikat yang mendengarkan, mereka juga mendoakan kita. Semoga panjenengan juga mendapatkan kebaikan yang sama. Amin ya rabbal alamin. Itu ibadah yang pertama, yaitu ibadah haji. Kemudian yang kedua, di 10 hari pertama pada bulan Dzulhijjah seperti ini, maka urutan yang kedua, ibadah yang paling utama dan paling afdal, yaitu apa? Hendaknya mempersiapkan hewan kurban bagi yang mampu. Ya. Menyediakan hewan kurban, Bapak Ibu. Karena untuk berkorban ini nampaknya banyak orang yang mampu tapi tidak mau. Lalu sembatan Pak. Pripun Pak? Ya. Nah, kemarin saya sempat membaca orang nyablon di kaosnya Bapak Ibu ya. Orang nyablon kaos, di situ ada gambar sapi. Kemudian di kaosnya itu ditulis ya. Poligami banyak yang mau padahal tidak mampu, sedangkan berkorban banyak yang mampu akan tetapi banyak yang tidak mau. Ya. Jadi kadang-kadang masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita itu dalam ibadah pilih-pilih, Pak. Yang sudah cetha wilo-wilo kita mampu, tidak mau melakukan. Tapi yang belum tentu kuat ngoyo digarap Bapak Ibu. Ya. Maka masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentang hukum daripada berkorban ini para ulama berbeda pendapat. Pendapat yang pertama, dan ini merupakan pendapat dari mazhab Hanafi dan juga pendapat Ahlul Zahiri, di antaranya yaitu Al-Imam Abu Yusuf, kemudian juga pendapat daripada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, mereka berpendapat bahwasannya ibadah kurban bagi yang mampu adalah wajib. Ibadah kurban bagi yang mampu adalah apa? Wajib. Ya. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surah Al-Kautsar, "Fasholli li rabbika wanhar." Fasholli, dan salatlah engkau wahai Muhammad, li rabbika, untuk Tuhanmu, wanhar, dan sembelihlah kurban. Sekarang saya pengen tanya Bapak Ibu, hukum daripada sholat niku apa? Wajib. Ya. Fasholli li rabbika, dan sholatlah engkau wahai Muhammad untuk Tuhanmu, wanhar, dan sembelihlah kurban. Di sini Bapak Ibu, kalau panjenengan perhatikan, di situ ada huruf waw, betul nggih? Wanhar ada huruf waw, wa plus inhar. Waw itu Bapak Ibu, para ulama ahli tafsir mengatakan adalah wawul ataf. Waw itu adalah waw apa? Wawul ataf. Dan kalau kita belajar balaghah, kita belajar bahasa Arab, maka kita akan mengetahui bahwasanya hukum sesuatu sebelum waw itu sama hukumnya dengan setelah waw. Fasholli li rabbika, dan salatlah engkau wahai Muhammad untuk Tuhanmu,
Wa dan inhar, sembelihlah kurban, maka menyembelih kurban itu hukumnya sama seperti sholat. Maka jika sholat itu wajib, maka menyembelih hewan kurban bagi yang mampu itu juga apa? Wajib. Ya, itu alasan yang pertama dari madhab yang pertama. Kemudian alasan yang kedua, yaitu Nabi SAW pernah bersabda, "Man wajada sa'atan falam yudhahi fala yaqrabanna musallana." Man sapa wonge wajada sangatan sing duweni kelonggaran, falam yudhahi, kemudian orang tersebut tidak mau beleh kurban, ya, fala yaqrabanna musallana, maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wes ora usah melu salat Id ritek. Kata Nabi SAW apa? Barang siapa yang memiliki kelonggaran, barang siapa yang kaya, barang siapa sing sugih ble gedu, ya, kok mboten purun korban karena kikir, karena pelit, karena kata Nabi SAW, kata baginda kita, fala yaqrabanna musallana, wis ora usah melu salat Id. Riteknya apa awakmu melu salat Id padahal medit, wis ora usah melu salat Id ritek wis. Ning ngomong kono ae. Maka Bapak Ibu, berdasarkan dua dalil ini, sebagian daripada para ulama mereka berpendapat bahwasannya menyembelih hewan kurban itu hukumnya wajib. Adapun ulama yang lain seperti dari kalangan Syafi'iyah dan juga dari kalangan Malikiyah, mereka berpendapat bahwasannya ibadah kurban ini hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat ditekankan. Ya. Apa dalilnya? Mereka mengatakan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, firman Allah yang kita baca tadi, "Fasholli li rabbika wanhar," dan salatlah engkau wahai Muhammad dan sembelihlah kurban. Salat yang dimaksud itu bukan salat wajib. Akan tetapi salat yang dimaksud adalah salat Idul Adha. Apa hukumnya salat Id, Bapak Ibu? Sunnah muakkadah. Maka jika hukum daripada salat Id itu adalah sunnah muakkadah, wanhar dan sembelihlah, maka menyembelih kurban itu hukumnya sama seperti salat Id. Menyembelih kurban hukumnya sama seperti salat apa? Salat Id. Maka jika salat Id itu hukumnya sunnah muakkadah, maka menyembelih hewan kurban hukumnya juga sunnah muakkadah. Ya. Kemudian dalil yang kedua, jika seandainya perkara tentang menyembelih kurban itu wajib, maka Allah Subhanahu wa taala akan sebutkan secara sharih di dalam Al-Qur'an. Ya. Maka pendapat yang kedua Bapak Ibu, hukum daripada menyembelih hewan kurban yaitu apa? Sunnah muakkadah. Artinya sunnah yang sangat ditekankan. Ya. Maka barang siapa yang mampu kemudian kok boten kurban, maka rugi Bapak Ibu. Ya. Nah di sini Bapak Ibu, mana yang lebih kuat, apakah wajib ataupun sunnah muakkadah? Maka tergantung personnya masing-masing. Kalau panjenengan sebagai panitia kurban, kemudian yang panjenengan tawari itu adalah orang yang kaya tapi medit, Bapak Ibu, ya, orang yang sugih tapi melecing, maka jangan membawakan pendapat yang kedua yang mengatakan sunnah muakkadah, tapi bawakan pendapat yang pertama yang mengatakan wajib. Karena kalau orang yang melecing, orang yang medit, panjenengan katakan, Pak, monggo kurban, Pak, kurban itu hukumnya sunnah muakkadah, maka orang tadi Bapak Ibu mengatakan, halah Pak, Anda sunnah. Tahu ngajeng Pak, insya Allah kalau tak kurban.
Padahal tahun ngajeng pasti tanglet malih, dia tetap mengatakan tahun ngajeng malih Pak kula tak kurban. Akhirnya seumur hidup buatan kurban. Ya. Maka masyarakat muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, panjenengan sebagai panitia kurban harus menjadi panitia yang cerdas, Pak. Jika yang di depan panjenengan adalah orang yang dermawan, maka panjenengan cukup mengatakan sunnah muakkadah, orang tersebut akan termotivasi, semangat dia. Tapi bagi orang yang meleceng, Pak, ternyata motivasi sunnah muakkadah niku kurang tedas. Ya. Maka panjenengan harus mengatakan apa? Wajib. Awas Pak, panjenengan suge lek mboten kurban dosa. Benjing teng akhirat bakal disik. Gitu. Bisa dipahami Bapak Ibu? Jelas nggih? Jelas? Bagi orang yang kaya, jangan katakan pendapat yang kedua, tapi katakan pendapat yang pertama, gitu ya. Kemudian amalan yang bisa kita lakukan yaitu apa? Besok pas memasuki 10 hari pertama pada bulan Dzulhijjah, terkhusus pada tanggal 9 Dzulhijjah, maka di hari itu ada satu puasa yang jika kita melakukannya, maka dosa kita setahun yang telah lalu akan diampuni oleh Allah. Puasa apa itu? Puasa Arafah. Monggo silakan diunjuk Bapak Ibu. Wedangnya, kopinya, tehnya, silakan diunjuk nggih, supaya mboten ngantuk. Kalau ada cemilan juga boleh didahar, nggih. Ada cemilan nggih? Napa niku cemilanipun? Napa? Pisang goreng, resoles juga ada. Oh, monggo silakan diunjuk, didahar, monggo silakan. Kita tetap dalam ngaji itu nyantai tapi serius, Bapak Ibu, okay? Nyantai tapi serius, tapi kadang-kadang karena terlalu nyantainya sampai pripun? Ngantuk ya, ketiduran. Ya. Masyaallah muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi amalan yang ketiga yang bisa kita lakukan besok pada tanggal 9 Dzulhijjah yaitu apa? Puasa Arafah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shaumu yaumu Arafah ahtasibu 'ala Allah ay yukaffira sanatal lati qablahu." Puasa di hari Arafah itu, aku berharap, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, puasa tersebut bisa menghapuskan dosa-dosa setahun yang telah lalu. Maka meskipun puasa Arafah itu hukumnya sunnah Bapak Ibu, kita boleh memaksa diri kita sendiri, mewajibkan diri kita untuk apa? Puasa. Aku sesok neng tanggal 9 Dzulhijjah kudu puasa. Boleh Pak. Kita memaksa diri kita, kita mewajibkan diri kita untuk berpuasa pada tanggal 9 Dzulhijjah, itu hukumnya boleh. Bahkan Bapak Ibu, ketika kita mengetahui fadilah 10 hari pertama pada bulan Dzulhijjah ini, maka sebagian ulama mengatakan hukumnya sunnah untuk memperbanyak amal soleh, di antaranya yaitu puasa dari tanggal 1. Jadi tanggal 1 sampai tanggal 9, maka kita diperbolehkan untuk puasa. Ya. Karena puasa itu juga merupakan amal soleh. Ya, karena puasa ini merupakan amal soleh. Namun jika tidak mampu 9 hari, maka setidak-tidaknya jangan sampai meninggalkan yang tanggal 9. Ya, setidak-tidaknya jangan meninggalkan puasa di tanggal 9. Kemudian juga supaya panjenengan dapat pahala double, ada satu trik, ada satu cheat, ada satu life hack. Ya, ini bahasa anak-anak zaman sekarang macam-macam.
Kalau panjenengan puasa itu mendapatkan pahala satu orang. Ya. Panjenengan akan mendapatkan pahala satu orang, di mana pahalanya itu menghapus dosa setahun yang terlalu. Ada cara supaya panjenengan itu mendapatkan pahala puasa orang banyak. Dengan bagaimana? Dengan panjenengan memberikan makan buka puasa. Ya, dengan panjenengan memberikan makan bukan puasa, buka puasa, iftar. Ya. Kata Nabi SAW, man aftara shaiman falahu ajru fa'ilihi. Barang siapa yang memberi makan buka puasa, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang diberi makan buka puasa tanpa mengurangi pahalanya sedikit pun. Jadi kalau panjenengan pengen mendapatkan pahala double, maka panjenengan harus memberi makan buka puasa satu orang. Karena selain panjenengan mendapatkan pahala panjenengan, maka panjenengan akan mendapatkan pahala orang lain. Dan jika panjenengan pengen mendapatkan pahala 10 orang puasa, maka panjenengan harus memberikan makan 9 orang puasa. Panjenengan harus memberikan makanan 9 orang untuk berbuka puasa. Kalau panjenengan pengen mendapatkan pahala 50, bisa tidak? Bisa. Yaitu dengan cara memberikan makan 49 orang yang sedang berpuasa. Maka Bapak Ibu, besok sebisa mungkin masjid-masjid itu mengadakan acara buka puasa Arafah. Dan yang sudah saya dengar ada beberapa masjid yang sudah mengagendakan ini. Salah satunya yaitu masjidnya Pak Karti di Barat SMP 6. Kemudian juga Masjid Nur Rahman Perunas Kelutan, dan juga di masjid-masjid yang lain. Ya, itu mereka sudah mengagendakan apa? Buka puasa pada tanggal 9, buka bersama ya pada tanggal 9 Dzulhijjah besok. Bahkan di Masjid Nur Rahman itu Kelutan, karena saking semangatnya mereka puasa, bahkan mereka membuat buka puasa dari tanggal 1 Dzulhijjah. Jadi sak jamaah, Pak. Sak jamaah sedanten, mungkin sekitar 100 orang, itu sudah siap untuk poso dari tanggal 1. Ya. Bahkan nanti di sana juga akan didata yang pengen sahur bareng di masjid, itu akan disediakan makan sahur. Tapi untuk sahur ini harus didata, karena kadang-kadang yang datang itu cuma sedikit. Ya, maka supaya tidak kakean le masak dan tidak mubadir, maka didata. Ya, untuk yang sahur itu berapa orang? Nanti tinggal datang ke masjid, kemudian tidak usah masak, langsung sahur, langsung makan. Ya. Maka kalau misalkan panjenengan bingung-bingung besok dari tanggal 1 mau sahur di mana, mau buka di mana, ibu-ibu malas masak dari tanggal 1 Dzulhijjah, dari Rabu besok Bu, tinggal ngajak garwani pun tindak temudi Masjid Nur Rahman Kelutan, beres sebenarnya. Jam 3 datang ke situ sahur, nanti maghrib, ya maghriban di situ ya. Jadi makanan untuk 9 hari pertama sampun terjamin. Ya, terjamin Bapak Ibu ya. Kemudian amal soleh apapun Bapak Ibu, baik itu baca Quran ataupun amal soleh apa sodakoh, itu panjenengan bisa lakukan di 10 hari pertama pada bulan. Intinya apa? Memperbanyak amal soleh ya. Amal soleh apapun yang panjenengan lakukan itu insya Allah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Bapak Ibu, insya Allah pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kita dalam membahas Syarhu Syama'ilin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Syarah Syama'il Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, atau yang kita kenal sebagai kitab Syama'il Muhammadiyah yang dikarang oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Ya. Jadi pengarang daripada kitab ini sangat terkenal, sangat fenomenal. Beliau adalah Al-Imam At-Tirmidzi yang memiliki kitab hadis Sunan
At-Tirmidzi. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana bentuk cincin daripada baginda Rasulullah. Nggih, leres nggih cincin nggih terakhir Pak Wito. Saya paling percaya Pak Wito ini karena Pak Wito nyatet ya. Pak Rudi juga cincin ya terakhir Rudi ya. Ya. Gimana? Ya. Tapi pagi hari ini kita akan memasuki bab baru yaitu babun ma jaa fi sifati saifi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang membahas tentang bagaimana bentuk daripada pedangnya Nabi. Ya. Jadi di sini kita akan membahas bagaimana pedang daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadhihi at-tarjamatu wa kadzalika ba'du tarajim allati taliha tata'allaqu bi adawati al-harbi allati istamalaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Bab ini Bapak Ibu dan juga beberapa bab setelahnya itu nanti akan membahas tentang peralatan perang yang dimiliki oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadzakara al-musannifu rahimahullahu taala awalan saifu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min haitsu sifatuhu. Dan yang paling pertama yang pengen dibahas oleh Al-Imam At-Tirmidzi yaitu bagaimana bentuk model daripada pedang yang dimiliki oleh Rasulullah. Di sini muncul pertanyaan Bapak Ibu. Kenapa Al-Imam At-Tirmidzi menjadikan pedang ini sebagai bab yang pertama kali dibahas ketika beliau membahas tentang peralatan perang yang dimiliki oleh baginda Rasulullah? Maka Al-Imam At-Tirmidzi atau Syekh Abdul Razak, pensyarah daripada kitab Syama'il Nabi ini, beliau mengatakan, karena Bapak Ibu, meskipun Nabi itu memiliki banyak peralatan perang, beliau memiliki pedang untuk perang, beliau memiliki baju besi, beliau memiliki topi besi dan juga yang lainnya. Tapi kenapa? Dan juga beliau memiliki perisai besi. Tapi kenapa yang dibahas pertama kali kok pedang? Kok bukan peralatan bertahan seperti perisai, seperti baju besi atau seperti topi atau helm besi? Karena biasanya Bapak Ibu, biasanya sesuatu yang digunakan untuk menyerang itu lebih terkenal dibandingkan sesuatu yang dipakai untuk bertahan. Ya, sesuatu yang dipakai untuk menyerang biasanya itu lebih populer, lebih terkenal dibandingkan sesuatu yang dipakai untuk bertahan. Saya akan berikan permisalan. Di sini karena umumnya di Indonesia orang-orang pada suka nonton bola. Betul Bapak nggih? Pernah nonton bal-balan, Pak? Oke. Sekarang saya tanya, siapa penyerang paling ikonik, penyerang bola paling ikonik, paling tajam dari negara Portugal? Siapa? Ronaldo. Wah, langsung tahu, Pak. Tapi siapa back terkuatnya Portugal? Nah, mikir. Kalau ditanya penyerang, rata-rata orang tahu. Ya. Tapi kalau ditanya yang bertahan, jarang ada yang tahu. Itu menunjukkan bahwa penyerang itu lebih populer dibandingkan back yang bertahan. Dan juga di dalam permainan sepak bola, itu yang ditulis siapa yang telah mencetak gol dan orang yang telah melakukan penyelamatan kadang-kadang boten dicatat. Padahal antara mencetak gol dengan menyelamatkan itu sama-sama penting, Pak. Kegolan ngegol nih ping 3, lek kegolan ping gangsal nggih panggah kalah. Terus mboten, Pak? Iya. Seapi-api penyerang kalau tidak diimbangi dengan back yang kuat, maka tim tersebut akan lemah dan rapuh. Striker wis kesel-kesel ngegol nih, bakane beke ampas gitu nggih. Ya.
Maka kadang-kadang perjuangan daripada orang yang bertahan itu kurang dikenang dibandingkan dengan orang yang telah menyerang. Ya. Nah, maka juga sama seperti itu Bapak Ibu. Ternyata pedang yang dipakai untuk menyerang musuh itu nampaknya lebih populer, nampaknya lebih terkenal dibandingkan dengan perisai yang dipakai untuk bertahan. Maka di sini Al-Imam At-Tirmidzi menjadikan bab tentang pedangnya Nabi itu dibahas pertama. Karena biasanya orang-orang itu lebih tertarik dengan pedangnya Nabi daripada perisai ataupun baju besinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Babu majaa fi sifati sayfi Rasulillah. Di dalam bab ini dijelaskan bagaimana bentuk pedang Nabi. Bapak Ibu, ternyata meskipun kata saif itu merupakan mufrad, ya, kalau kita belajar bahasa Arab, sesuatu yang tunggal, sesuatu yang satu itu disebutkan dengan kata mufrad. Kalau dua namanya apa? Mutsanna. Kalau tiga atau lebih itu disebut sebagai jamak. Namun meskipun kata pedang itu mufrad, tidak menjadi keharusan pedangnya Nabi itu hanya satu. Contoh misalnya, ini Mas Hafiz nggak datang ya. Misalnya Mas Hafiz punya mobil di rumah. Mas Hafiz punya mobil di rumah. Sekarang ketika saya mengatakan Mas Hafiz punya mobil di rumah, apakah menjadi jaminan mobilnya kursi tok Bapak Ibu? Tidak. Bisa jadi mobilnya lebih dari satu. Ada Pajero, ada BMW. Betul atau tidak, Pak? Ya, misalnya siapa lagi yang mau jadi contoh di sini? Siapa yang punya motor banyak Pak di rumah, Pak? Siapa? Sinten? Pak Ono, putih Pak Ono. Masya Allah. Pak Ono punya banyak motor di rumah Pak Ono ya. Pinten motoripun Pak Ono di rumah Pak Ono? Ada Harley Davidson ya. Kalau kata pilih ya, Masya Allah ya. Misalnya Pak Ono punya motor di rumah, apakah kemudian itu menjadi keharusan Pak Ono cuma memiliki satu motor? Tidak. Motor beliau lebih dari satu, bahkan pinten jumlahnya pun kata ya gitu ya. Oke, ada dealer Pak Ono ya. Masya Allah ya. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Ketika di sini disebutkan babun ma jaa fi sifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bab yang membahas tentang pedang Nabi, itu tidak menjadi keharusan pedangnya Nabi itu cuma satu. Bahkan di sini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bal awsalaha ba'duhum ila tis'ati suyuf. Ya. Bahkan sebagian ahli tarikh, sebagian ahli sejarah, mereka ada yang menyebutkan bahwa Nabi itu memiliki 9 pedang. Nabi gadah pinten pedang? 9. Dan ini juga menunjukkan Bapak Ibu, bahwa ketika orang itu memiliki benda tertentu dalam jumlah banyak, maka ini menunjukkan intensitas penggunaan benda itu sangat tinggi. Ya. Maka orang yang punya mobil banyak, maka kemungkinan orang tersebut sering kemana? Keluar kota banyak. Ya. Orang yang punya motor banyak juga seperti itu, maka dia sering naik motor banyak. Naik motor kemana-mana ya. Atau misalnya ada orang yang punya HP lebih dari satu, maka dia sibuk. Satu HP dipakai untuk kegiatan bisnis, satu HP dipakai untuk pribadi, untuk keluarga. Gitu. Maka ketika Nabi ini Bapak Ibu memiliki banyak pedang, artinya intensitas Nabi menggunakan pedang itu sering. Ya. Maksudnya apa?
Ketika Nabi memiliki banyak pedang, maka Nabi sering menggunakan pedang, yang artinya Nabi itu sering perang. Gitu ya. Maka masyarakat muslimin, ini menunjukkan bahwasannya Nabi SAW intensitasnya dalam perang itu sangat sering. Bahkan minimal Bapak Ibu, dalam 1 tahun ada 1 perangnya Nabi. Dalam 1 tahun minimal ada 1 perangnya Nabi. Bahkan kalau misalkan syariahnya, ya syariahnya itu juga dihitung, maka sangat banyak kemudian peperangan yang dilakukan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini Bapak Ibu dikumpulkan dalam salah satu syair, ya, tentang nama-nama daripada pedangnya Nabi. Karena biasanya kalau Nabi itu punya benda Bapak Ibu, beliau suka memberi nama bendanya. Ya, seperti misalnya ketika orang itu punya hewan peliharaan, maka biasanya hewan kesayangan itu diberi nama. Panjenengan di sini ada yang punya kucing kesayangan di rumah? Nama kucingnya siapa? Iya. Iya. Ada yang punya kelinci di rumah? Kelinci kesayangannya namanya siapa? Iya. Maka ketika Nabi itu sayang terhadap sesuatu, maka Nabi memberikan nama. Seperti misalnya ketika Nabi memiliki unta, beliau sangat sayang kepada unta beliau. Maka beliau memberi nama. Siapa nama untanya Nabi? Al-Qaswa. Ya betul, Al-Qaswa. Kemudian di sini ketika beliau memiliki pedang, ternyata beliau juga sangat sayang terhadap pedangnya. Maka beliau memberikan nama. Saya akan bacakan di sini ada 2 bait syair yang menunjukkan tentang pedangnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lihadina minal asyafi tis'un rasubu wal mikhdamu dul fiqari qadibun hatfu wal battaru ghadbun wa qal'i ma'thurul fujari. Sekarang kita akan hitung. Nabi memiliki 9 pedang. Yang pertama namanya Rasubun. Yang pertama namanya siapa? Rasub. Kemudian yang kedua wal mikhdamu, al mikhdam. Yang kedua mikhdam. Yang ketiga, dan ini merupakan yang paling terkenal, nama pedang Nabi yang memiliki 2 ujung, ya, namanya yaitu Dzulfiqar. Dzulfiqar, ya. Maka kalau misalkan ada orang namanya Dzulfiqar, maka dia itu memberikan nama persis sama seperti pedangnya Nabi, gitu. Kemudian yang keempat, Qadibun. Qadibun. Kemudian yang kelima, Hatsfun. Hatsfun. Kemudian yang keenam, Al-Battaru. Al-Battaru. Kemudian yang ketujuh, Adbun. Yang ketujuh apa? Adbun. Yang ke-8, Qal'un. Qal'un. Sudah? Yang ke-9, Ma'thurul Fujari. Yang ke-9 siapa? Ma'thurul Fujari. Ya. Maka dari sini Bapak Ibu, kita mengetahui nama-nama pedangnya Nabi. Dan orang yang cinta kepada Nabi, Bapak Ibu, orang yang cinta kepada siapa? Nabi, maka orang tersebut akan berusaha untuk mengetahui bagaimana seluk-beluknya Nabi. Seperti misalnya Bapak Ibu ada pecinta bola, Masya Allah, dia apalagi komentator ya, dia hafal seluruh nama pemain. Oh sekarang pemain nomor punggung 12 sedang menggiring bola. Gitu. Siapa misalnya orang nomor 12? Ya, saya nggak hafal ya.
Setiap orang yang menggiring bola disebutkan namanya. Oh, Cristiano Ronaldo sedang menggiring dari kiri, kemudian dioperkan ke tengah, diterima oleh Karim Benzema dan ditembak dengan kaki kiri, akhirnya gol gitu ya. Komentator hafal Bapak Ibu. Ya. Itu menunjukkan kecintaan orang tersebut terhadap sepak bola. Maka ketika kita cinta kepada Nabi, maka kita juga hendaknya tahu lek saged apal sesuatu yang oleh Nabi SAW diberi nama. Maka minimal Bapak Ibu, ketika panjenengan tidak bisa menghafal 9 pedangnya Nabi tadi, minimal pernah dengar. Dan minimal apal sitok til, Pak. Ya, Dzulfikar, mboten napa-napa. Atau Akbun atau apa? Siapa tadi? Al-Hattamu atau Ma'thurul Fujari atau siapa, bebas. Ya. Tapi yang nampaknya sering dipakai nama yaitu siapa? Dzulfikar ya, Dzulfikar. Baik. Sudah jam 5.40 ya. Kemudian Bapak Ibu, kanat qabi'atu sayfi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min fiddah. Ternyata Bapak Ibu pegangan gagang pedangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terbuat dari perak. Ya, gagangnya pedangnya Nabi itu terbuat dari apa? Perak. Ya. Dan peraknya itu ada ukirannya, Bapak Ibu. Ada ukirannya atau ada hiasannya. Kemudian waza'ama Samurah annahu sana'a sayfahu ala sayfi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kana Hanafiyan. Kemudian di sini Samurah itu pernah membuat pedang. Yang pedangnya itu dibuat persis seperti pedangnya Nabi, dan ternyata Bapak Ibu, pedangnya Nabi itu Hanafiyan. Maksudnya apa? Di bagian pangkalnya itu lurus, kemudian di bagian ujungnya itu agak bengkok. Ya. Bagian ujungnya agak apa? Agak bengkok Bapak Ibu. Ya. Dan itu ternyata untuk apa? Ternyata setiap senjata yang dipakai untuk di daerah masing-masing itu tergantung situasi dan kondisi daripada tempat biasanya perangnya. Kalau orang Arab Bapak Ibu, itu biasa mereka itu perangnya di mana? Di tanah lapang atau di padang pasir. Maka pedang yang panjang kemudian yang atasnya bengkok itu sangat cocok untuk peperangan di tempat yang luas. Dan pedang yang panjang itu kadang-kadang tidak cocok dipakai untuk tempat yang sempit, seperti banyak pohonnya. Nanti kalau misalkan mau nebas, pedangnya pripun? Nyantol-nyantol ning wit. Wit napa? Wit jati napa wit napa ya. Maka biasanya Bapak Ibu, senjata setiap daerah itu beda-beda, tergantung situasi dan kondisi dari tempat itu. Ya. Misalnya kalau misalkan kita dulu belajar pakaian adat daerah, di situ di sampingnya juga disebutkan apa? Senjata adat daerah. Ada satu daerah yang menggunakan pedang, ada satu daerah yang menggunakan apa? Celurit, ya. Ada yang menggunakan tulup, ya. Ada yang menggunakan tombak, macam-macam. Tergantung kebiasaan daripada daerah tersebut dan biasanya menyesuaikan musuhnya dan juga menyesuaikan lingkungan. Ya. Maka ketika di zaman Nabi itu peperangan biasanya terjadi di tanah lapang, maka pedang yang paling cocok adalah pedang yang panjang, pedang yang panjang. Dan pedangnya Nabi itu panjang dan ujungnya agak melengkung, Bapak Ibu. Yaitu merupakan gambaran daripada pedangnya Nabi. Dan pedang Nabi yang Dzulfikar tadi itu memiliki 2 mata di ujungnya. Ya, jadi ada pedang yang memiliki cabang di atasnya. Dan itu sangat cocok untuk menangkis serangan dan untuk apa? Untuk menghalau pedang musuh supaya dilemparkan seperti itu. Tapi pedang Dzulfikar itu adalah pedang Nabi yang paling berat karena sepertinya kalau dua pedang. Ya, wallahu taala alam bisawab. Jadi pagi hari ini intinya kita sudah mengetahui bahwa Nabi itu memiliki banyak
pedang yang disebutkan oleh para ulama tadi, ada 9 pedang yang dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan insya Allah pekan depan kita akan melanjutkan pembahasan yang berikutnya, yaitu tentang babu ma ja'a fi sifati dzir'i Rasulillah. Bagaimana sifat daripada baju besi yang dimiliki oleh Nabi dan bagaimana topi besi yang dimiliki oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan seperti biasa, sisa waktu 5 menit, 10 menit yang tersisa ini kita pakai untuk tanya jawab, karena biasanya dari Bapak Ibu banyak pertanyaan. Monggo silakan, yang punya pertanyaan boleh untuk ditanyakan. Iya, monggo Mas. Pedang yang 9 itu sekarang? Iya, baik, bagus. 9 pedangnya Nabi itu kemana sekarang? Taib. Jadi Bapak Ibu, ketika Nabi memiliki 9 pedang, itu tidak menjadi jaminan 9 pedang itu ada di masa yang sama. Seperti misalnya, kita pernah memiliki motor-motor. Untuk mendapatkan motor yang baru, terkadang kita harus menjual motor yang lama. Istilahnya pun apa Pak? Oper tombok gitu ya. Maka ketika Nabi SAW disebutkan pernah memiliki 9 pedang ini, maka itu tidak menjadi jaminan pedangnya Nabi itu dijejer songo-songone utuh ngoten mboten, Pak. Maksudnya Nabi pernah memiliki riwayat memiliki 9 pedang. Bisa jadi pedang yang kedua itu Nabi beli atau Nabi dapatkan setelah pedang yang pertama rusak, tidak bisa dipakai lagi gitu. Atau kadang-kadang Nabi memiliki beberapa pedang. Nah, masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi wafat, itu sudah banyak pedangnya Nabi yang tidak di tangan beliau. Ya, artinya apa? Sudah usang dan kemudian dijual oleh Nabi ataupun diberikan kepada para sahabat yang lain. Dan ketika masih ada pedang yang masih ada atau utuh, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih beliau wafat, itu tidak menjadi jaminan bahwa pedangnya Nabi itu masih ada sampai saat ini. Mungkin jika masih ada dan bentuknya bagus, itu bukan pedang asli tapi replika. Kalau yang dimaksud adalah replika pedangnya Nabi, itu di Museum Arab banyak. Ya, panjenengan kalau misalkan ke Arab Saudi, panjenengan sedang umrah atau haji di Madinah, itu di depan pintu 1, ya, Masjid Nabawi, itu ada museum di situ. Panjenengan bisa masuk museum itu dengan membayar 37 real. 1 realnya 4.000. Berarti berapa itu? Katakanlah 40 real ya. 4 kali 4 berapa? Berarti 100, kurang lebih sekitar 160.000 tiket masuknya. Ya. Ya, misalkan panjenengan pengen melihat bagaimana replika pedangnya Nabi, ada di situ. Kemudian di Mekah juga ada. Di salah satu Museum Amudi yang ada di perbatasan antara Jeddah dan Mekah, di situ juga ada replika pedangnya Nabi. Tapi untuk mengklaim apakah ini pedang aslinya dari zaman Nabi atau tidak, ini sulit. Karena pedang tersebut harus berumur 1400 tahun. Ya. Dan ketika ada yang mengklaim, ini ada satu museum di Turki. Satu museum di mana? Di Turki, yang mengklaim bahwasanya mereka masih memiliki satu pedangnya Nabi, satu pedang yang pernah dipakai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah asli atau tidak? Perlu penelitian lebih lanjut. Karena kalau asal ngeklaim, Pak, ada kiai di mana? Di Indonesia yang mengklaim bahwasanya ini merupakan sorbannya Nabi. Tasik kinclong, tasik mening, Pak. Padahal harusnya umurnya sudah 1400 tahun. Akhirnya orang disuruh antri, bayar, kon ngambungi sorbannya pun, Pak. Jadi income tambahan, Pak. Ya lumayan itu, Pak. Satu orang bayar berapa? 20.000. Kalau yang ngantri 100 orang, itu, Pak. Kathah ya. Ya. Jangan sampai ketika ada orang yang ngaku seperti itu, dikhawatirkan Bapak Ibu, dikhawatirkan ketika ada orang yang memiliki barang milik Nabi, apalagi masih kimpleng, Pak, dikhawatirkan itu merupakan penipuan dan pembodohan, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ngoten, Bang ya. Jadi ketika ada orang yang mengklaim memiliki barang milik Nabi, harus dicek, Pak. Iki barangnya Nabi tenan apa? Tunggu barang le tuku ning toko, diubel-ubel, diklaim iki sorbane Kanjeng
Nabi ya, tidak boleh ya. Itu dusta ya. Dusta atas nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Monggo berikutnya kalau masih ada, silakan Pak. Ya. Keris empu gandring ya. Ye. Bagus. Ustadz kalau memberikan nama senjata, apakah tidak dikhawatirkan nanti bakal terjadi kesyirikan? Seperti yang sudah-sudah ketika ada orang yang memberikan nama keris empu gandring, akhirnya kerisnya itu didewakan gitu ya. Maka masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semua itu tergantung daripada persepsi, Pak. Seandainya memberi nama senjata atau benda-benda itu hukumnya haram, maka tidak mungkin Nabi memberi contoh kita sesuatu yang jelek. Terus betul, Pak? Ya. Ketika Nabi memberikan contoh kepada kita dan Nabi memberikan nama pada senjata-senjata beliau, ini menunjukkan kebolehan dan tidak terlarang seseorang itu memberi nama barang miliknya. Selama akidah orang itu lurus dan benar, Bapak Ibu, tidak mungkin orang tersebut mengagungkan benda-benda tertentu di atas batas wajarnya. Kalau misalkan senjata, Pak, kemudian disimpan, dirawat, diasah, itu boleh atau tidak? Boleh aja, karena memang harusnya senjata itu landep. Kalau misalkan ada orang, saya punya golok, Ustadz, saya sangat suka dengan golok saya itu, karena kalau pas Idul Adha pasti selalu saya pakai untuk beleh korban, saya pakai untuk beleh wedhus, saya pakai untuk beleh sapi, maka setiap malam Jumat saya sah. Karena apa alasan orang tersebut ngesah malam Jumat? Karena mungkin di selain malam Jumat orang tersebut sibuk dan tidak memiliki waktu longgar pas malam. Kalau alasannya itu dia mengesah gamannya itu setiap malam Jumat, gara-gara pas itu dia longgarnya, maka tidak salah. Tidak salah. Tapi kalau misalkan dia ngesah gamannya itu karena dia meyakini, ini pedang saya, kalau saya sah setiap malam Jumat, maka lebih landep daripada saya mengesah di hari-hari yang lain, maka ini bisa masuk dalam khurafat. Ya. Maka menamai senjata itu tidak harus selalu dikaitkan dengan kesyirikan. Ya. Karena apa? Nabi tidak mungkin marahi umatnya untuk melakukan kesyirikan. Ya. Ini merupakan sesuatu yang mubah dan sesuatu yang wajar. Ya. Bahkan masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika kemudian memberi nama benda itu kemudian menyebabkan orang itu syirik, maka memberi nama ini hukumnya haram. Karena apa? Itu menjadi wasilah kesyirikan. Jika memang benar seperti itu, ya. Karena hukum daripada wasilah itu tergantung daripada tujuan. Al-wasailu laha ahkamul maqasid. Hukum daripada sarana itu sama seperti hukum daripada tujuan. Jadi tergantung, Mbak. Orang tersebut memberi nama tujuannya nopo, ya. Kalau dia ingin mencontoh Nabi, ini bisa berarti sunnah, ya. Tapi kalau misalkan pengen memberi nama aja, maka mubah. Tapi kalau memberi nama itu, kemudian dia ingin mengagungkan benda itu, maka nanti bisa berakibat haram, ya. Wallahu a'lam bishawab. Monggo berikutnya kalau masih ada. Ibu-ibu, monggo Bu, silakan Bu. Ibu-ibu adem ayem tentrem, ya. Sudah? Sampun? Oke.
Kalau sudah, mari kita cukupkan kajian kita pada kesempatan pagi hari. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita masih diberikan kesempatan lagi untuk berjumpa, berkumpul, untuk bisa ngaji kembali. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada kesempatan pagi hari ini bisa mendatangkan manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أضفيت على الحسن العبقى